tantangan terbesar saya adalah ketika jauh dari keluarga. Apa-apa harus mandiri, seperti menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, itu juga semuanya saya persiapkan sendiri. Untuk jauh dari keluarga itu kan sebenarnya nggak mudah juga ya. Jadi ya itu sih sebagai tantangan terbesar saya saat bekerja ya. Gitu. Itu ketika transisi sudah menikah nih, nah jadi kan prioritasnya kebagi nih, nggak fokusnya juga kebagi, nggak cuma di kerjaan gitu. Mungkin agak survive di tahun pertama gitu ya, apalagi sekarang juga posisi jauhnya rumahnya jauh gitu dari kantor gitu. Jadi paling mobilitas kerja, terus habis kerja kan pulang juga tetap ngurusin rumah gitu ya. Itu sih, tapi so far enjoy. Saya saking nyamannya, saya nggak ingat saya punya tantangan sih sebagai perempuan di Pegasol. Cukup menantang bagi ibu-ibu muda yang sedang memiliki balita atau anak kecil ya. Penting banget, walaupun mungkin kadang perempuan juga terlihat nggak sekuat dan sehebat laki-laki ya, apalagi. Tapi peran perempuan itu penting, apalagi kalau misalnya untuk hal-hal yang bersifat ketelitian, perasaan, dan hal-hal yang menurut aku kadang nggak bisa diambil alih Ya, laki-laki. pastinya mengembangkan talentanya seoptimal mungkin ya. Jadi saya sih tidak melihat ada perbedaan perannya perempuan apa, perannya laki-laki apa. Perempuan sama-sama bisa jadi direktur, laki-laki juga sama-sama bisa jadi direktur. Perempuan bisa jadi engineer, laki-laki juga bisa engineer. Itu semua tergantung dari potensi masing-masing, juga keinginan masing-masing, usaha masing-masing, dan passion masing-masing pastinya ya, mau jadi apa. Keluarga dong. Satu dan utama keluarga. Mungkin aku ingat tujuan awal aku kerja kali ya. Dulu aku kenapa pengen alasannya kerja, itu aku pengen mengimplementasikan apa yang aku dapat waktu aku kuliah, waktu aku sekolah. Dan emang dari dulu kebetulan aku pengen banget ngerasain kerja. Jadi aku emang tipe orang yang pengen mikir gitu loh. Jadi emang alhamdulillahnya aku termotivasi dengan keinginan aku sendiri. Sebenarnya keinginan dan cita-cita saya dan kedua orang tua dan keluarga lah tentunya. Tentunya, karena seperti diketahui di lapangan juga sudah banyak pekerja-pekerja dari perempuan. Jadi Pegasol itu sudah memberikan hak dan itu yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Menurut aku Pegasol udah sangat cukup baik untuk perempuan di sini itu sangat dihargai, tidak membeda-bedakan. Justru di sini kita semua dirangkul, dibantu buat berkembang, dibantu buat terus meningkatkan kemampuan kita, kreativitas kita, benar-benar didengar juga. Jadi menurut aku udah sangat cukup baik sih. Udah dong. Buktinya di sini banyak ya kadep-kadep perempuan gitu. Dan bukan cuma pemimpin, bahkan di satuan kerja yang sama juga bisa lebih banyak perempuan gitu daripada laki-laki. Itu berarti terbukti dong perempuan punya kualitas. Saya punya tim perempuan-perempuan juga yang handal sebagai HSSC officer di lapangan. Mereka handal juga, bisa ke lapangan seperti itu. Jadi mulai dari penerimaan sampai menjadi pekerja, pengembangan karir, itu tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Cara penyimpanan sih paling pembagian waktunya aja sih, waktu untuk kita sebagai ibu, kemudian kalau di kantor berarti kita sudah beralih dari ibu ke karyawan. Kalau buat saya mempunyai skala prioritas gitu ya. Jadi hal-hal yang bagi saya utama itu harus saya dahulukan. Buat saya pribadi hal yang utama itu pertama harus punya waktu untuk berdoa. Kemudian yang kedua, kalau saya suka olahraga, jadi saya mau sesibuk apa, saya harus komit dalam seminggu itu saya harus 150 menit olahraga gitu. Ketiga itu keluarga, weekend,
sebisa mungkin itu hanya untuk keluarga gitu ya. Ya sekali-sekali kalau ada pekerjaan yang urgent masih saya lakukan seperti itu. Dan yang berikutnya pekerjaan itu ya harus tetap selesai dengan waktu yang ada itu. Tangguh, Be brave. Kalian semua berharga. Hebat. Para perempuan Indonesia, mari kita semangat, talenta itu untuk dikembangkan bukan untuk dipendam.